Oke, udah jam 8 pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat teman-teman semua. Kembali ketemu lagi di Obras bersama Bang Arbain. Halo Bang. Halo. Nggak terputus kan? Nah, tema malam ini kita bahas human interest dalam dunia jurnalistik. Kalau dalam ilmu dunia jurnalistik, udah pasti semua genre masuk semua. Travel ada, ya kan? Daily life ada, terus still life juga ada. Pokoknya semua masuk deh, ya kan? Nah, sekarang kita bahas sama Bang Arbain human interest. Human interest yang bagaimana sih dalam dunia jurnalistik, atau mungkin ada sesuatu lagi ilmu baru yang Bang Arbain, karena Bang Arbain kan kita tahu tidak terpaku sama teori-teori atau rujukan yang ada yang bikin Mas Gatot ngomel, ya kan? Bang Bain punya teori sendiri berdasarkan experience. Nah, kita akan dengar. Ayo Bang, silakan. Oke. Gatot musuh bebuyutan. Musuh sekaligus sahabat. Oke, selamat malam semua. Jadi saya hari ini akan ngomongin foto human interest suatu cabang, bukan genre ya, satu cabang yang paling gampang dilakukan dan paling banyak dilakukan orang juga ya. Bisa dikatakan paling mudah. Mari donatkan kita. Paling mudah, tapi juga kadang-kadang susah terutama kalau menyangkut suatu kelompok-kelompok orang yang sangat anti difoto atau sangat minta uang kalau difoto. Itu. Jadi human interest fotografi adalah satu kegiatan fotografi yang sebenarnya dari dulu dilakukan orang. Sekarang saya mulai dari teorinya ya, kita ngomong. Semua harus ada teori ya, dasar teori. Oke. Nah, teori dulu. Nah, orang yang sering mengadu adalah street fotografi vs human interest fotografi. Ya, gitu kan. Street vs human interest. Orang tanya, apa bedanya sih Om itu kan? Jawabannya adalah simple. Itu kan ibaratnya kayak tanya, Om, bedanya lemari es sama orang baik apa? Ya beda banget itu loh, itu gak ada hubungannya gitu kan. Jadi street fotografi itu adalah memotret di jalan. Anda motret sambil jalan-jalan itu namanya street fotografi. Sambil jalan-jalan motret itu street fotografi. Sementara human interest fotografi adalah memotret manusia berkegiatan. Kalau tidak berkegiatan namanya portrait ya. Jadi kalau manusia berkegiatan namanya human interest. Street memotret di jalan. Ada street itu belum tentu human interest. Street itu banyak macam. Anda bisa motret arsitektur, bisa motret traffic gitu kan. Jadi ini street fotografi tidak selalu human interest. Maka kalau tanya apa bedanya, ya human interest itu adalah salah satu bagian dari street fotografi. Salah cabang dari salah satu kegiatan yang bisa dilakukan dari street fotografi. Kalau tanya bedanya ya, street tidak selalu human interest. Itu yang harus Anda ingat-ingat. Nah terus mengapa foto human interest itu menarik? Foto human interest itu menarik karena manusia senang melihat manusia lain. Itu udah kodratnya ya. Manusia senang melihat manusia lain. Makanya sering ada guyonannya kalau foto-foto satwa adalah animal interest ya, itu guyonannya. Oke. Jadi saya akan ngomongin foto human interest, lalu saya kaitkan dengan foto jurnalistik. Saya tunjukkan ke Anda bahwa dalam foto jurnalistik, pendekatan yang paling sering diambil adalah pendekatan human interest. Mau foto politik, mau foto apapun, pendekatan terbaik adalah pendekatan human interest. Pendekatan manusia berkegiatan. Ya, waktu peristiwa 98, foto human interest yang paling kuat adalah mahasiswa dudukin gedung DPR MPR. Itu foto human interest yang amat sangat kuat ya. Oke. Lalu tanda ini penting ya, dilarang memotret. Nanti akan saya bahas juga kapan sih larangan itu mandul, kapan larangan itu benar-benar harus kita taati ya. Karena sekarang orang gampang melarang, dikit-dikit melarang, sementara sebenarnya dia tidak punya hak untuk melarang. Karena ngeyel-ngeyelan, ngotot-ngototan kan. Sementara ada orang juga yang tidak menghargai hak orang lain. Jadi tanda kamera silang ini adalah satu aksen yang harus kita pikirkan nanti dalam beberapa pembahasan. Oke, sekarang kita melangkah Bang, lagi Bang. Ya. Tanda silangnya dilarang ngedrone. Oh, kalau ngedrone itu itu lebih spesifik karena drone itu menyangkut udara ya, menyangkut keselamatan penerbangan juga, dan privacy lebih terusik dengan drone memang ya. Jadi FYI beberapa villa di Ubud itu udah punya jammer ya, udah beberapa drone teman saya hilang ya. Tapi jammer itu kekuatannya beragam ya, dari ketinggian sampai dengan 20 meter, ada sampai 40 meter. Kalau yang punya Istana Merdeka itu sampai kilometer mungkin ya kekuatannya ya. Jangan main-main ya kalau di di area-area
area-area negara, area-area serius ya, itu jangan main-main benar-benar ya. Restricted area. Ya benar, itu taatilah itu sovereignty sebuah negara juga ya, dalam merdeka, dalam galeri segala itu. Tapi kalau villa-villa itu masalah privasi personal itu, selama daerah itu nggak dekat bandara dan sebagainya, keterbangan Anda menyangkut privasi orang lain, ada yang nggak suka diintip dari atas dan sebagainya, itu urusan lain, itu masalah yang lain. Oke, ada lagi ada yang mungkin ada yang udah nanya. Herman Morrison, halo. Herman Morrison, senangnya foto bilangan ganjil, bilangan genap. Oke, saya kan sekarang mulai dengan foto-foto human interest yang sangat penting, yang sangat signifikan di dunia, yang menurut saya ngetop ya. Kita mulai dari foto ini. Ini namanya Brandi Chastain, salah satu pemain kesebelasan perempuan Amerika Serikat pada Piala Dunia 1995. Jadi 1994 Piala Dunia di Amerika, 1995 Piala Dunia Wanita juga di Amerika, finalnya Amerika lawan Cina. Saya lupa menang siapa ya, tapi ini Brandi Chastain waktu bikin gol, dia buka kaos, langsung angkat tangan ini, yang motret banyak banget dari depannya sini. Angle pemotretan ini banyak sekali, tetapi angle yang ini itu backgroundnya Coca-Cola ya. Perusahaan Coca-Cola sempat membeli foto ini jadi iklan, sempat tayang, tapi terus dikecam orang karena kurang etis katanya ya, karena akhirnya dicabut lagi. Tetapi foto ini Anda lihat bahwa pemain sepak bola cewek pun buka baju bikin gol kan agak kontroversial, agak out of the box ya. Jadi ini contoh human interest di olahraga yang sangat terkenal ya. Brandi Chastain tahun 1995 Piala Dunia Wanita Amerika Serikat lawan RRC. Anda tentu tahu foto ini kan? Ini foto karya Kevin Carter yang terus dia bunuh diri karena dikaitkan dengan foto ini padahal tidak sama sekali. Ini foto human interest yang dalam karena apa? Karena otak orang yang lihat itu bicara sendiri. Wah, anaknya pasti dimakan burung. Padahal yang mikir itu nggak tahu bahwa foto ini bukan dibuat di tempat sepi, ini tempat rame. Hanya lensanya aja membatasi sehingga kiri kanannya nggak kepotret. Kalau lensa ini lebih lebar, kelihatan ada ibunya. Nah, ini lagi ambil bahan makanan dari helikopter dan sebagainya ya. Jadi tempatnya nggak sepi. Bahkan 4 fotografer lain tidak pernah melihat burung itu. Ya, jadi burung itu hinggap sebentar terus pergi. Kalau Anda tahu biologi, burung pemakan bangkai itu tidak pernah sendirian dan dia tidak akan turun kalau makhluknya masih bergerak. Baru jadi bangkai, baru dia berani makan. Setelah dia berjam-jam ya. Kalau Anda lihat di Discovery Channel atau Nat Geo Channel itu, burung itu akan muter-muter dulu memastikan bahwa itu udah jadi bangkai. Makanya namanya burung makan bangkai ya. Kalau masih bergerak dikit aja dia takut, jadi burung ngotot sekali. Oke, ini human interest-nya, foto ini jadi dalam di mata orang yang baik hati ya. Wah, kasihan anak ini kok nggak ditolong gitu kan itu. Jadi foto ini sangat berbicara, bahkan terlalu berbicara sampai infonya salah ya, info foto ini salah. Wah, ada lagunya tuh. Termasuk info bunuh dirinya si Kevin juga salah ya, bukan karena salah itu, ya, karena depresi. Ya, Mbak Rifka di Bang Bang Club itu foto ceritanya ngaco ya. Di Bang Bang Club itu seakan-akan si Kevin Carter mau tanah itu di pedalaman jauh dari mana-mana, enggak ya, itu bumbu yang berlebihan ya, yang salah ya. Bang Bang Club itu based on true story, tetapi kayak Titanic kisahnya banyak diisi bumbu-bumbu yang supaya sedap ditonton gitu. Oke, ini yang motret Joe Rosenthal Perang Dunia Kedua, ini di Iwo Jima. Ini fotonya setting, bukan foto asli ya. Jadi bendera sudah berdiri di Bukit Iwo Jima, menunjukkan tentara Amerika sudah menguasai Bukit Iwo Jima. Tetapi Joe Rosenthal melihat benderanya terlalu kecil, kurang keren. Terus Joe Rosenthal minta diganti bendera besar, dan waktu mau didirikan lagi, Joe Rosenthal lihat bahwa kalau satu tentara yang didirikan kurang keren. Akhirnya coba Anda lihat, itu berdirinya kan searah angin sebetulnya. Cuma segitu doang, benderanya bersarah angin, tetap 5 tentara. Itu karena pemikiran si Joe Rosenthal supaya foto itu secara human interest kuat. Akhirnya 5 tentara, ya, namanya Anda bisa googling. Dan anak-anak tentara ini lalu nulis buku tentang judulnya Flag of Our Father, jadi film dengan judul yang sama. Lalu dari foto ini juga muncul film yang lain judulnya Letter from Iwo Jima ya. Jadi cerita tentang surat seorang tentara kepada keluarganya yang dibuat di Iwo Jima, di Iwo Jima ini. Ini foto human interest perang ya, foto human interest perang yang sangat kuat. Oke, sekarang saya tunjukkan ke Anda beberapa foto human interest yang lebih ringan.
Oke. Ya, jadi tadi ada yang tanya, tuh fotonya stage dong. Iya, foto itu memang foto dibuat, foto yang diatur, direcak. Tetapi foto itu hebat, bukan karena diatur atau alamiahnya. Foto itu adalah akhirnya jadi foto yang memberikan pesan soal dominasi Amerika di Perang Dunia Kedua. Gue udah ngalahin, udah rebut Iwo Jima, itu loh sebetulnya. Gini, tidak semua foto itu harus original ya. Foto politik, foto jurnalistik pun banyak yang stage ya. Kalau acara-acara presiden itu pasti stage, nggak mungkin alamiah diatur. Tamunya di mana wartawan dari mana. Jadi jangan terlalu nganggap bahwa semua harus original ya. Foto itu kalau terutama jurnalistik kuncinya adalah infonya apa. Terus bagaimana info itu nyampe dengan benar. Mau diatur mau nggak urusan lain ya. Ingat ya. Foto original itu hanya namanya spot news. Ada bom, kita lagi jalan-jalan tiba-tiba ada mobil meledak, mobil keguling itu spot news ya. Tapi kalau foto yang lainnya nggak ada aturan bahwa harus adegan asli. Siapa yang nyuruh ya, siapa yang ngatur ya. Kalau Anda ngotot gitu ya bikin aja orang diri. Karena faktanya ya, pengalaman saya 30 tahun lebih jadi wartawan foto, dari redaktur foto ngumpulin foto seluruh dunia, yang stage itu banyak banget ya. Dan tetap jadi foto bagus ya, contohnya Iwo Jima tadi, itu foto yang diatur ya. Itu. Besok malam ada diskusi literasi visual ya, bahasa gambar ya. Kita akan saya tunjukkan ke Anda bahwa bahkan foto jurnalistik pun diatur itu adalah hal yang biasa. Nggak usah kaget itu, nggak usah. Orang selama ini karena nggak tahu, begitu tahu terkaget-kaget terus ngecam gitu ya. Padahal biasa aja. Sabar bahkan di posting saya, bahkan posting saya di IG, orang jurnalis foto senior cewek sih, menggugat soal itu kalimat saya. Masa sih harus terima kebohongan kayak gitu loh? Masa kita harus nolak faktanya gitu loh? Saya justru ngajari kita menerima realitas dengan legowo ya, lebih hidup kita lebih nyaman. Kita tahu ya udah gitu mau diapain itu. Kita nggak bisa ngelarang orang lain kok. Artinya kita jangan ngatur sesuatu yang kita nggak mungkin ngatur. Oke, sekarang saya teruskan lagi. Siap. Ini foto Kara dan Nukusworo ya. Ini foto human interest yang kuat amat sangat banget ya. Polisi mau ngebuki tukang baja coba ya. Ini lihat keren banget kan? Jadi foto ini dibuat di depan kedutaan Amerika di Monas, Anda tahu ya. Waktu itu ada demo di depan kedutaan Amerika waktu itu. Mau demo, jalan-jalan ditutup, wartawan dan nungguin di bawah jembatan kereta api itu. Yang demo mungkin lagi di mana nggak tahu, belum datang, tapi jalan di depan kedutaan Amerika ada di barikade. Tiba-tiba baja sebuah baja datang lah. Barikadenya dibuka dan dia masuk, itu. Barikadenya dibuka dan dia tetap nyolong masuk baja gitu loh, toh. Nah, semua wartawan mikir baja biarin aja. Tetapi Danu tidak berpikir begitu. Danu berpikir nggak mungkin didiemin banyak polisi. Danu maju dengan kameranya dan majulah seorang polisi dengan senapannya. Ada banyak fotografer dan yang motret cuma Danu Kusworo, oke? Mungkin polisi ini nggak maju kalau Danu nggak maju, mungkin ya. Tapi intinya adalah antisipasi Danu melihat baja tetap nyolong masuk sementara ada polisi duduk di sebelah kanan, menyimpulkan Danu untuk memotret dan ada polisi maju, itu adalah suatu hal yang ya mungkin bisa kebetulan, mungkin karena Danu punya intuisi bahwa ini akan terjadi. Tapi ini adalah sebuah foto human interest yang sangat kuat. Bajai banget sama polisi banget. Halo, masih bunyi? Dengar kok, lancar. Oke, ya siap. Oke, lancar ya. Oke, nah ini foto human interest yang halaman 1 Kompas. Ini tahun 2004. Di gedung KPU. Tahun 2004 Anda tahu semua adalah itu adalah tahun pertama di mana pemilu dilakukan secara langsung. Pemilihan presiden secara langsung 2004 yang dimenangkan oleh SBY dan JK ya. Nah, pada waktu itu semua partai sebelum mulai kampanye harus menyerahkan berkas partai ke KPU. Berkas itu meliputi ada ART, susunan pengurus itu kan. Nah, Partai Golkar udah pakai DVD tahun 2004 itu DVD udah mulai dipakai ya. Coba nyerahin pakai digital ya. Nah, ini ada sebuah partai yang kecil nyerahin partai berkasnya sak lemari-lemari diserahin. Ini kan justru menarik banget kan? Justru menarik banget ini menurut aku. Ini justru foto yang sangat kuat. Ini foto pemilu nih. Lainnya adalah penyerahan berkas PAN pakai DVD warna biru, DVD draftnya warna biru, serai juga ke KPU gitu kan. Golkar kuning, PD warna merah, itu kan mewah semua. Kompas foto HL-nya justru partai yang nggak punya digital ini diminta nyerahin berkas, selemari-lemarinya diserahin. Ini entah sarkas, entah memang mereka punyanya itu gitu, nggak tahu ya. Tapi intinya adalah
Ini foto human interest politik pemilu ya, tahun 2004. Oke, ini 2005. Antrian minyak tanah di Bandung. Ini yang motret Roni Nugroho ya. Roni Nugroho Kompas dari Bandung. Anda bayangkan, ini mereka mau beli minyak rebutan. Jadi ibu-ibu yang nyodorin jerigen ini lewat pagar ini foto yang luar biasa. Sangat luar biasa, sangat kuat. Dan kenapa Roni bisa dapat foto ini? Karena Roni malamnya ada survei tempat mana yang dia potret. Sehingga pagi-pagi dia udah masuk dalam pagar duluan. Kalau dia di luar tiba-tiba lihat adegan ini mau masuk, nggak mungkin dibukain gitu loh. Jadi ini foto ini dirancang. Ya mungkin stage-nya adalah Roni tahu akan terjadi, dia memperkirakan terjadi dan dia masuk duluan sebelum ibu-ibu ini mulai datang gitu loh. Ini contoh human interest soal yang diatur atau tidak diatur ya. Nah ini human interest di Inggris ya. Camilla Parker, istrinya Pangeran Charles, mengunjungi kandang kuda. Ini mungkin setengah animal interest ya. Kuda itu memang sering nyengir. Kalau minggu lalu saya menjuri lomba foto kuda, banyak yang ngirim foto kuda. Kuda itu suka nyengir gini emang. Entah dia nyengir beneran atau entah enggak, tapi kuda emang suka nyengir. Nah, ini konon fotonya yang di Photoshop adalah mata kudanya. Matanya kuda dibikin nakal ya, konon ya. Ini di mata orang-orang ahli kuda, senyumnya kudanya bener. Tapi mata kudanya itu dimainkan, katanya dimainkan ya. Jadi mata kudanya tidak asli. Tapi bagaimana juga ini foto gabungan antara animal sama manusia yang sangat menarik di Inggris 2008 ini. Pemenang sebuah lomba foto di Inggris ya. Oke, sekarang saya pindah lagi. Sekarang saya tunjukkan ke Anda bahwa foto politik ditanyakan silakan ya. Ya, harus ditanyakan silakan. Karena foto politik pun pendekatan human interest ya. Ini saya mulai dengan foto saya tahun 98. Waktu mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Saya mulai dari situ. Ini Anda lihat di sini udah rusak ya tuh. Ini klisinya udah rusak. Jadi mahasiswa duduk di gedung DPR MPR tuh sampai duduk di atap segala itu warnanya udah kayak, banyak orang bilang warnanya malah Instagram banget ya. Tapi ini foto saya tahun 98, klisinya udah lengket-lengket. Tetap saya pindah. Ini mahasiswa menduduki gedung DPR ya. Ini demo tahun 99, lihat nih, demonstran santai banget nantangin polisi itu kan, ngerokok-ngerokok, duduk-duduk ya. Ini kan foto demo daripada bentrok yang sudah bosen ya. Ini justru lebih menarik ya, mahasiswa sok pongah ini ya. Nantangin polisi duduk santai gitu. Nah, ini juga setelah Soeharto turun. Nah ini foto politik yang simbolis banget ya. Setelah Soeharto turun. Nah waktu Soeharto turun itu terus terang Kompas tidur semua, fotografer Kompas tidur semua, Kompas tidur semua. Jadi foto waktu Soeharto pidato turun itu tidak ada satupun fotografer Kompas yang ada, semua tidur ya. Ini saya datang ke DPR sudah telat, tapi mereka masih mandi-mandian nih, nyebur-nyebur di gedung DPR ya. Nyebur-nyebur, mandi-mandi, Mbak Udera gitu. Ini nyebur-nyebur, ini juga nyebur-nyebur, bersuka hati Soeharto turun. Ini human interest, kegembiraan mahasiswa karena Soeharto turun. Jadi ini dibuat essay foto besoknya ya, saya buat essay foto di Kompas bahwa mahasiswa itu gembira. Ini human interest politik ya. Mereka senang Soeharto turun. Nah, ini ada kapan? Pertanyaan simpen dulu ya. Habis ini setelah ganti folder saya jawab dulu ya. Jadi ini sebuah foto human interest politik tahun 45 yang sangat amat kuat dan bersejarah dan stage ya. Jadi ini foto ini saya udah recheck ke Rosihan Anwar tahun 2008. Tahun 2008 saya recheck ke Pak Rosihan tentang foto ini ya. Jadi ada Pak Rosihan saksi mata kejadian ini ya. Foto ini dirumorkan adalah bahwa di teks foto buku SD sejarah adalah dua pemimpin negara, Sudirman sama Soekarno, berpelukan mesra di Jogja. Faktanya adalah Sudirman itu lagi kesal sama Soekarno. Dia berdiri di tokap, dia agak sakit kan, dia berdiri nggak bergerak. Soekarno lihat, terus lihat ada fotografer Alek Mendur, dia datangin jepret terus liatin Alek Mendur. Bagus nggak? Kaku pak, ulangi. Jadi Sudirman tetap diem. Soekarno ngulangi lagi, liatin ke kamera, jepret, bagus, ya udah bagus pak, udah. Nah itu foto yang beredar. Ya, jadi foto ini adalah terbentuk jadi human interest. Padahal foto ini adalah Soekarno bisa menyiasati situasi. Saya tanya sama Pak Rusian, Pak bener nggak sih waktu itu sebenarnya mereka nggak berpelukan, Soekarno yang meluk Sudirman? Saya nggak inget ya, tapi rasanya waktu itu memang pokoknya waktu itu Sudirman lagi marah sama Soekarno, nggak mungkin sih mau berpelukan itu. Jadi Soekarno aja yang meluk-meluk gitu kan, itu ceritanya. Oke, ini
Nah, ini jam 2:30 pagi nih saya motret, tapi masih bisa keluar di Kompas. Ini kamera digital pertama Kompas. Saya pakai 4 Oktober 1999 ya. Amin Rais terpilih jadi ketua MPR. Biasanya kalau terpilih apa fotonya kan? Kotak suara atau gambar papan perhitungan suara. Saya enggak, saya mau human interest. Saya tungguin Amin Rais dadah-dadah ke pendukungnya. Tiba-tiba Pak Amin, dia nengok ke belakang, dia dadah-dadah jebret, dan foto ini jadi HL Kompas ya. 2:30 pagi saya ninggalin gedung DPR MPR, langsung di layout. Jam 5 pagi udah bisa keluar di Kompas di Cawang di eceran ya. Jadi karena digital pada waktu itu ya, pertama kali saya pakai digital. Nah, ini sahabat saya Gino Frangiadi, di kanan kiri Pak Wiranto ya. Jadi waktu itu saya sama Gino Mojo ngobrol sama Pak Wiranto. Ini suatu hari tahun 98 waktu halo? Iya, dengar kok. Lancar, okay. Lancar. Kali yang buruak ada lagi, kali yang buruak muncul itu. Kali yang buruak. Buruan kita sate itu. Banyak nih. Oke, tunggu. Jadi waktu itu saya ngobrol sama Gino sama Pak Wiranto. Iya, koran itu kalau foto yang enggak ya, kadang-kadang foto apa dibilang apa kata Pak Wiranto. Misalkan gini nih, saya nunjuk-nunjuk Gino nih, saya berketawa ya. Terus kamu potret ya, coba dipotret. Nanti kalau kamu jarkan Panglima maki-maki wartawan, wah foto ini menjadi rame. Ya, saya potret beneran jebret. Kata Pak Wiranto, awas dulu, lu kasih teks saya gitu beneran ya. Itu, tapi foto itu gak saya keluarkan. Kalaupun foto ini saya naikkan, saya pilih yang Wiranto mukanya memang ketawa. Dan Gino juga ketawa tuh, Gino ketawa tuh. Ya kan? Ya. Pak Wiranto juga ketawa mukanya. Jadi ada yang mukanya Pak Wiranto serius, yang Gino kaget, ditunjuk gitu kan. Itu kalau saya keluarkan bisa dipelintir orang gitu loh. Jadi foto itu rekayasa tidak selalu karena Photoshop. Bisa mainin teksnya. Panglima TNI maki-maki wartawan itu kan, bisa kan? Padahal nggak di Photoshop. Ya dimainkan di konteksnya, karena seperti itu bisa terjadi. Itu ini pendekat salah satu human interest pun bisa tajam, bisa jadi tajam. Oke. Pertanyaan dulu. Oke. Ya, dari Mas Kiki, Omar Bain, apakah boleh memanipulasi untuk foto berita? Sejawabnya selalu siapa yang larang gitu loh. Dalam dunia jurnalistik itu siapapun tidak berhak melarang. Kalau kamu berhak melarang, apa dasarmu melarang gitu kan? Karena tidak ada yang bisa melarang. Terus kamu kalau diem-diem mau apa? Halo, putus ya? Iya, enggak. Halo. Enggak. Oke ya. Lancar. Jadi nggak ada yang melarang. Dalam jurnalistik itu tidak ada larangan apa-apa. Cuma gini, kalau Anda tercela, koran Anda nggak dibeli orang, titik gitu loh. Jadi kalau misalnya dimanipulasi orang nggak tahu ya selamat gitu. Iya. Itu tadi ada pertanyaan yang saya terbaca ya, apakah foto jurnalistik pesan khusus pada audiensnya? Gini, foto jurnalistik itu adalah suatu lembaga jualan informasi. Ya, ingat ya, koran itu bukan lembaga ideal, bukan lembaga apa. Koran itu adalah lembaga bisnis informasi. Nah, tiap kali bikin foto atau bikin berita, dia berharap ada reaksi tertentu. Pembaca senang, pembaca kagum, ya itu yang diharapkan oleh si pembuat foto dan pembuat berita. Terus orang kagum, orang beli korannya, orang masang iklan gitu loh. Jadi tiap lembaga koran itu punya mindset sendiri untuk korannya, untuk fotonya. Fotoku harus mengagumkan, fotoku harus benar, fotoku harus akurat dan sebagainya. Itu suka-suka yang bikin koran ya. Jadi targetnya adalah orang masang iklan dan orang beli korannya, itu targetnya. Oke, ini dari Mas Suprapto. Apakah foto jurnalis bisa dikonsep kayak foto human interest? Ya bisa banget, nanti saya tunjukkan beberapa foto yang dikonsep kok. Nanti saya tunjukkan ya. Jadi Kompas pun karena fotonya kita saya contoh dulu supaya langsung ya, supaya nggak bertele-tele. Ini foto jurnalistik yang dikonsep. Ini contoh ini. Nah ini. Mbak Jeruk Ponkam, Bapak udah lewat belum? Setengah jam lagi mungkin. Lihat ya, ini Danau Sunter yang tercemar oleh deterjen ya. Wartawannya tugas ke sana memotret Danau Sunter yang tercemar deterjen. Tapi kalau nggak ada anak mandi kan fotonya nggak bagus ya nggak? Akhirnya tungguin ada anak, dek lompat dong, dikasih duit Anda deh ya. Yang lompat pun bajunya nggak dicopot, agak nggak masuk akal gitu loh. Jadi ini yang lompat bajunya masih komplit itu kan. Jadi supaya fotonya hidup, ya di stage cari anak yang mau lompat supaya foto itu hidup gitu loh ya. Itu biasa terjadi kan, supaya hidup seperti waktu saya motret pencemaran sawah di Magelang tahun 93 itu, karena saya motret sawah nggak ada kerja, ya saya cari petani, saya suruh pura-pura nyangkul supaya foto itu hidup gitu loh. Itu bukan tercela ya, faktanya memang gitu lah. Ada mau marah-marah ya, faktanya kalau ada nggak ngakon gitu, orang lain ngakon gitu ya ada kepontal-pontal gitu. Itu adalah stage yang masih masuk akal, yang masih bener gitu loh.
Kayak kemarin Bang di PLTA. Maksudnya di Gardu nggak ada yang kerja, suruh supervisornya kerja kalau dipoto. Iya, kadang-kadang kita atur supaya menghadapinya mana gitu. Itu stage ya biasa atur. Tidak semuanya harus candid. Siapa yang bilang? Siapa yang mengharuskan? Kalau Anda ngotot harus candid, ya foto Anda kan susah banget Anda dapat foto yang bagus. Sementara orang lain ngeset-ngeset semua gitu loh. Itu ya saya kasih tahu realitas ya. Bukan saya tidak idealis, Itu tapi faktanya ya. kayak gitu. Bukan menganjurkan, tapi realitasnya seperti itu ya. Kalau dapat yang spontan, apakah boleh? Apakah boleh? Siapa yang larang gitu loh? Terus kalau kita melanggar, siapa yang hukum? Itu aja jawabannya, simple. Oke. Dalam jurnalistik itu siapa yang larang? Pertanyaan ke atas dulu, sabar. Apa yang bacain? Ini dari Enda Kaban. Sebenarnya HI dalam jurnalistik itu dekat sekali kan Bang? Ya. Bukan, HI itu salah satu jenis pendekatan dalam jurnalistik. Foto-foto pendekatan HI itu akan jadi menarik. Nanti saya contoh banyak banget ya. Tadi politik juga bisa pendekatannya bisa menarik ya. Kejatuhan Soeharto kita ambil mahasiswa bersorak-sorai itu kan pendekatan jurnalistik, bukan pidatonya Soeharto gitu loh. Jadi pendekatan jurnalistik itu selalu menghasilkan foto yang lebih hidup lah, lebih enak dilihat. Perkara stage atau enggak itu urusan lain. Itu mahasiswa yang nyebur-nyebur, dia nyebur ke sebelah sini dong, ini backgroundnya biar sana. Mereka geser ke sini, itu tak atur juga, saya panggil dia pindah sini. Benderanya angkat ya. Misalkan seperti itu biasa aja supaya foto kita menarik. Kalau kita tungguin sabar terus ya kadang-kadang nggak bagus karena yang difoto mana ngerti jadinya kayak apa.